Terima kasih Mbak Ratna. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih juga Prof. Eli dan juga dari di Sama-sama. saya di sini ini sebenarnya mau sharing aja, jadi bukan pemateri. Kayaknya saya belum ini Oh, deh. Jadi mungkin di sini nggak apa-apa, Mbak. Sharingnya ya. juga tetap kita perlukan. Jadi saya mungkin mau sharing, saya ini alumni dari Universitas Airlangga, Fakultas Ekonomi, jurusan akuntansi. Jadi saya memulai karir saya besar dan lahir di Surabaya. Jadi dari mulai lahir, SMP-nya juga di SMP Negeri 7, mungkin ada yang di sini SMP Negeri 7. Surabaya, lalu dari SMA Negeri 1 Surabaya, ada yang di sini mungkin satu-satu sama dengan saya di SMA Negeri 1. Lalu saya masuk ke Airlangga. Waktu itu saya masuk melalui jalur D3, Prof. Eli. Jadi saya ini tidak diterima, pada saat itu ada UMPTN, saya tidak terima, lalu saya diterima di D3 akuntansi. Waktu itu jauh di atas pemikiran saya masuk akuntansi karena saya ini cita-citanya mau jadi dokter dan dokter gigi. Lalu saya masuk D3, bahkan waktu itu S1 akuntansi tidak saya pilih sama sekali. Nah, ini kemudian saya seperti terdampar di D3 akuntansi, lalu saya kemudian berusaha do my best waktu itu. Setelah saya masuk 1 tahun, ternyata saya suka dengan akuntansi. Lalu kemudian saya lanjutkan saja di situ sampai dengan lulus. Lalu ada program namanya alih jenjang. Nggak tahu sekarang masih ada nggak program seperti itu untuk adik-adik D3 untuk masuk ke S1, tapi bukan extension. Jadi saya masuk bersama dengan dengan mahasiswa reguler. Waktu itu teman-teman saya banyak dari angkatan 92. Saya sendiri angkatan 90. Wah, jauh ya mungkin ya dari adik-adik di sini ya. Nah, di situ lalu saya masuk. Lalu lulus, saya masuk tahun 90 untuk D3 akuntansi, lalu di tahun keempat saya masuk ke S1, kemudian tahun ke-6 saya lulus. Wah, lulusnya lama sekali. Ya, memang lulusnya lama sekali, karena saya punya ekskul yang lain yang saya cintai, yaitu PSM, Paduan Suara Mahasiswa Airlangga. Saya kemana-mana demi PSM, saya rela memolorkan waktu kuliah saya. Mungkin jangan ditiru ya adik-adik ya. Itu katanya Pak Dekan waktu itu nggak boleh sebenarnya. Desi, kamu harus lulus karena kamu disubsidi oleh negara. Itu jadinya tahun ke-6 saya terpaksa lulus dari UNER. Tapi waktu itu saya tidak sempat mencari pekerjaan, teman-teman. Jadi kalau zaman saya dulu belum ada seperti ini, acara seperti ini. Yang ada adalah kampus rekrutmen. Waktu itu saya sangat suka untuk ikut kampus rekrutmen dari Unilever, dari PNG, kemudian dari Astra. Alhamdulillah pada saat itu saya masih semester belum selesai skripsi, tapi saya sudah diterima di Astra. Jadi saya ini seperti di ijon, istilahnya di ijon ya, sama Astra. Astra nunggu saya sampai lulus, dan kemudian setelah saya selesai dari skripsi saya sudah selesai, kemudian uji profesi saya, pada saat itu saya langsung uji profesi AK, karena waktu itu tidak perlu ada tambahan pendidikan untuk menjadi gelar akuntan waktu itu. Langsung sudah selesai, saya langsung ke Jakarta. Tahun 96 saya ke Jakarta, saya bekerja di Astra Credit Company. Kemudian pada saat saya wisuda, saya izin balik lagi ke Astra. Kemudian saat resesi ekonomi tahun 98, Astra mengeluarkan kebijakan tentang Golden Handshake. Saya waktu itu ambil, karena pemikiran saya, kapan lagi ada kesempatan saya mendapatkan uang pesangon yang cukup besar sebagai bekal hidup saya di Jakarta. Saya beli rumah dengan uang pesangon itu dan saya diterima di Pelindo. Waktu itu saya cuma berpikir karena saya sudah pernah diterima di Astra, mau tes di mana aja kayaknya gampang. Itu agak sombong dikit memang ya. Jadi itu saya alhamdulillah keterima di Pelindo yang saya pilih waktu itu. Kenapa saya pindah BUMN? Itu ada pemikiran lain, karena saya punya target untuk dapat beasiswa di S2 luar negeri. Jadi memang itu target saya, sehingga saya mencari BUMN. Karena kalau di swasta itu agak sulit, persaingannya juga berat, tapi kalau di BUMN ini akan mendapat porsi yang lebih besar, apalagi perempuan. Alhamdulillah setelah kerja di Pelindo sekitar 4 tahun,
saya diterima di Astra Development Scholarship. Saya kuliah S2 Master of Commerce di University of Queensland. Saya kuliah 2 tahun, saya ambil double major di sana. Saya ambil dua jurusan, yaitu Applied Finance dan juga Professional Accounting. Jadi saya ini adalah akuntan Indonesia dan juga akuntan Australia. Saya juga bergabung sebagai CPA Australia, dan sekarang saya mendapatkan kredensial Fellow CPA Australia. Di situ adalah satu tingkatan yang lebih tinggi dari CPA Australia, di mana untuk semua Fellow CPA Australia ini adalah orang-orang yang sudah pernah menduduki posisi BOD. Nah, ini juga perjalanan karir saya ya di Pelindo ini, bagaimana saya memulai karir saya di bidang treasury, murni finance, gitu. Makanya saya kemarin ambil S2-nya Applied Finance karena saya di bidang treasury. Kemudian saya pindah lagi ke biro strategi, menangani manajemen perubahan dan restrukturisasi. Kemudian saya pindah ke SDM. Lalu saya pernah jadi dirut di PT Rumah Sakit Pelabuhan. Pernah jadi direktur utama juga di PT Energi Pelabuhan Indonesia, itu anak perusahaan. Lalu saya pernah juga jadi Direktur Keuangan dan SDM di Indonesia Kendaraan Terminal TBK. Itu juga salah satu anak perusahaannya Pelindo. Lalu setelah Pelindo merger, saya kembali lagi ke kantor pusat menjabat sebagai Group Head Pengelolaan SDM atau Human Capital Management. Jadi di situ sebenarnya jalur karir saya agak unik karena saya memulai dari akuntansi. Saya kerja di bidang finance, lalu kemudian sekarang saya aktif di SDM. Nah, yang sekarang saya mau sharing sama teman-teman di sini, sebenarnya dari awal itu memang kita sudah punya rencana, dan rencana itu harus kita tuliskan dengan baik, bagaimana cara mencapainya. Seperti yang saya tadi harus pindah ke BUMN untuk mencari beasiswa ke luar negeri gitu. Waktu itu saya daftar semua lah, dan tidak mudah, harus berkali-kali. Untuk ADS sendiri pun, saya ini adalah tahun ketiga setelah saya diterima. Tahun pertama saya nggak diterima, tahun kedua saya dipanggil untuk tes di tahap pertama, dan sampai dengan tahap interview, tapi tidak lolos. Kemudian di tahun ketiga baru saya lolos. Jadi semuanya itu dengan proses. Saya ingat selalu kata-kata ibu saya waktu itu, kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Jadi itu yang selalu saya ingat. Pada saat waktu saya nggak keterima di kedokteran, kemudian saya masuknya lewat D3, lalu ibu saya bilang, ya do your best, lakukan yang terbaik supaya bisa langsung S1. Dan alhamdulillah waktu itu masuk ke alih jenjang S1, itu pun juga dengan tes, hanya 30 orang yang diterima dari mungkin ratusan yang mendaftar. Lalu kemudian saya ingin masuk S2, itu semua juga dengan usaha sendiri. Mungkin itu latar belakang saya, dan bagaimana juga perjalanan karir saya, perpindahan saya, kenapa dari akuntansi sekarang saya fokusnya ke SDM. Sekarang ini saya mau sharing sama teman-teman, the power of coaching. Jadi kenapa sih kok coaching itu penting buat saya? Oke, ini saya mau sharing tentang the power of coaching. Saya ini merasakan kekuatan coaching pada saat saya mengikuti program leadership development yang diadakan oleh Pelindo II tahun 2013. Jadi ini yang membuat saya bisa berjalan di karir seperti ini, dan juga perubahan mindset yang saya dapat itu dari coaching. Nah, sebenarnya dalam sharing saya kali ini, saya akan menjelaskan ini agendanya. Ini ada coaching definition dan juga key coaching skill. Di sini saya akan jelaskan tentang growth mindset dan juga coaching mindset. Lalu saya juga akan jelaskan tentang coaching model, bagaimana alur percakapan coaching itu akan berlangsung, serta kegunaan dari coaching, ini coaching style, dan juga tips untuk bagaimana memulai coaching. Nah, sekarang apa sih coaching itu? Di sini saya menyampaikan ada 2 definisi. Yang satu dari International Coach Federation. Ini di sini saya juga sebagai coach yang mendapatkan kredensial dari ICF.
Kalau misalnya dalam coaching sendiri nanti ini ada gelarnya ACC, Associate Coach Certification. Ini adalah suatu kredensial yang paling rendah tingkatannya di ICF. Lalu di atasnya itu untuk orang-orang yang sudah melakukan coaching 100 jam dan kemudian sudah melakukan pelatihan atau mengikuti pelatihan coaching sebanyak 60 jam. Dan di sini saya mendaftarkan, ada ujiannya, harus sharing juga kemampuan coaching saya. Saya merekam beberapa coaching yang saya lakukan dengan klien saya kirimkan ke sana dan dinilai, itu ceritanya. Nah, coaching sendiri itu apa sih? Coaching sendiri itu adalah ini hubungan kemitraan dengan individu yang dijalankan melalui proses kreatif, berpikir kreatif untuk memaksimalkan potensi personal dan profesional dari diri seseorang. Jadi di sini dari definisi itu kita bisa simpulkan ya, ada 3 prinsip dasar coaching, yaitu kalau saya lihat di sini ini ada partnering. Jadi di sini partnering ini adalah kemitraan. Di sini coach dan coachee itu menyepakati dulu tujuan dari coaching yang akan dicapai. Dan juga percakapannya itu akan berlangsung 2 arah dan bersifat dilakukan secara kolaboratif dan itu merupakan percakapan yang rahasia antara coach dan coachee. Kemudian di sini juga ada lagi kata kunci yang lain adalah suatu proses, kreatif proses. Jadi di sini adalah suatu proses pembelajaran yang mengutamakan terbangunnya ide dan juga strategi baru ditujukan untuk memaksimalkan potensi berpikir kreatif dari coachee. Jadi tadi kan coach itu misalnya saya adalah coach dan orang yang di coaching itu adalah coachee. Lalu di sini ada lagi tentang bagaimana sih coaching itu didefinisikan oleh Sir John Whitmore. Jadi di sini ada buku tentang coaching for performance. Jadi awalnya coaching itu digunakan untuk membuka potensi seseorang untuk memaksimalkan performance-nya. Jadi ke arah misalnya bagaimana kita bisa meningkatkan KPI kita, pencapaian KPI kita. Dan di sini itu membantu coaching-nya untuk belajar bukan ngajarin. Nah, di sinilah bedanya coaching itu. Jadi coaching itu bukan mentoring, bukan konseling, bukan consulting, dan bukan training. Jadi kalau misalnya mentoring, nah itu tadi ngajarin. Jadi ini telling ya. Kalau mentoring itu telling, berarti misalnya saya sebagai group head pengelolaan SDM, saya melakukan mentoring kepada manajer-manajer SDM yang ada di anak perusahaan. Nah, itu saya melakukan mentoring. Karena saya mengajarin mereka bagaimana melakukan praktek SDM itu dengan baik di Pelindo. Lalu konseling, nah di sini ini konseling ini adalah konselor. Ini biasanya teman-teman yang jurusannya psikologi, itu ada lanjutannya, praktisinya. Jadi psikolog dan juga bisa jadi konselor. Di sini saya tidak melakukan itu. Jadi kalau konseling biasanya pada saat saya melakukan coaching, misal nih coachingnya itu mengarah kepada suatu trauma dalam dirinya. Saya akan memberhentikan proses coaching itu karena ini tidak bisa saya lakukan sendiri, saya bukan expertnya, dan saya anjurkan kepada coachee itu untuk menghubungi atau menghubungi dari konselor. Nanti sih kalau saya nanti mungkin akan ngubungin ke ICF, tanya nih yang untuk konselor yang bidang ini bagaimana, ada bidang parenting, ada bidang kemudian bidang misalnya dia habis trauma karena kekerasan atau apa. Nah, itu ke arahnya konselor. Saya sebagai certified coach tidak bisa melakukan itu dan harus ada batasannya. Kemudian kalau consulting ini biasa dilakukan oleh para konsultan yang juga ahli di bidangnya, dan ini sifatnya bukan percakapan 2 arah, tapi konsultan itulah yang memberikan solusi terhadap suatu permasalahan. Dan coaching juga bukan suatu training, karena kalau training itu kan ada jangka waktu yang pendek. Nah, dalam coaching sendiri itu biasanya hubungannya kemitraannya itu jangka panjang. Saya sendiri juga
melakukan coaching ya, karena sebagai seorang coach saya juga perlu di coaching. Jadi saya sedang mengikuti coaching ini tentang wellness program, bagaimana saya bisa hidup lebih sehat lagi dengan gaya hidup sehat. Ini saya proses coachingnya sekitar 4 bulan. Jadi ada coach yang membantu saya untuk bagaimana saya bisa melakukan atau melakukan tujuan saya. Ini saya tujuannya adalah saya ingin sehat, kemudian berat badan terkontrol, tidak dapat melakukan semua kegiatan olahraga walaupun kesibukan. Nah, di sini ini saya melakukan coaching seperti itu nih sekarang, sedang berjalan. Ini sudah berjalan 2 bulan, kurang 2 bulan lagi. Nah, ini bedanya di situ. Nah, kalau training ini hanya satu waktu saja. Lalu berikutnya, ini adalah key coaching skill. Jadi dalam coaching itu kita harus punya yang namanya growth mindset. Ini kalau saya juga sertakan ya untuk dari bukunya Carol Dweck PhD, ini tentang mindset, ini tentang buku tentang New Psychology of Success. Jadi di situ dijelaskan tentang bagaimana sih growth mindset itu bisa membantu kita untuk bisa meningkatkan potensi yang ada. Ini ada bedanya. Ini saya ngambil persis nih di bukunya Carol Dweck PhD tentang growth mindset. Jadi di sini bedanya orang-orang growth mindset sama fixed mindset. Jadi misalnya ada kegagalan nih. Kegagalan itu kalau orang-orang fit mindset akan bilang bahwa iya memang kegagalan ini ya saya cuma bisanya segitu. Kalau orang-orang growth mindset, dia akan bilang bahwa kegagalan ini adalah kesempatan saya untuk bertumbuh. Saya akan belajar lagi, melihat lagi bagaimana kegagalan itu terjadi dan saya harus bisa meningkatkan diri supaya tidak gagal. Yang seperti tadi mama saya selalu bilang sama saya ya, bahwa kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Jadi rupanya dari kecil saya sudah cekokin seperti itu gitu. Kemudian kalau orang-orang fixed mindset, dia akan melihat tantangan itu menjadi suatu hambatan, tidak suka tantangan, senang dengan comfort zone. Nah, sebenarnya tantangan itu membuat saya tumbuh gitu. Ini contoh waktu itu saya ditugaskan menjadi senior manager di Pelindo 2 waktu itu saya jadi senior manager manajemen karir. Bayangkan seorang akuntan yang sama sekali tidak tahu tentang SDM, kemudian saya dikasih tugas itu. Waktu itu saya sempat, waktu ada pelantikan, direksi nyalamin kan, selamat bertugas. Waktu itu saya langsung nanya, Pak, why me? Saya akuntan, saya tidak punya kemampuan di bidang SDM, tapi kenapa saya yang jadi senior manager ini? Lalu jawaban dari dirut saya waktu itu, dia ketawa sambil ngomong gini, why not, Desi? You can do it, you can learn. Jadi dia bilang saya pasti bisa karena saya mau belajar. Nah, disinilah yang saya cuma mau sharing sama teman-teman di sini, adik-adik saya dari UNER ya, ini bahwa kemampuan kita itu memang awalnya kalau kita tidak dapat challenge, kita nggak tahu kita tuh bisanya apa. Pada saat kita mendapatkan hambatan, kemudian mendapatkan tantangan, kayaknya jalan buntu gitu ya, itu kalau kita punya growth mindset, itu kita bisa melaluinya. Kalau misalnya ada tembok, ya kita akan, kalau orang-orang growth mindset akan gali di bawahnya atau dia belajar untuk melompati tembok itu. Itu mungkin nanti teman-teman bisa baca lagi. Ini saya tuliskan ya, ininya bukunya yang saya baca dan saya ambil sarinya dari sini. Kemudian coaching mindset yang kedua, ini adalah yang saya dapatkan pada saat saya menjalani Professional Coach Certification Program dengan Coaching Indonesia. Di situ disebutkan bahwa pertama, the client at the center. Jadi kalau coaching, ini menempatkan coach atau klien sebagai pusat perubahannya. Jadi bukan coachnya ya. Jadi fokus perhatiannya coach itu akan ada pada coach. Bukan terhadap masalahnya, tapi sama orangnya. Jadi si coach itu nggak boleh terjebak atau buru-buru memikirkan solusinya pada saat
ngobrol sama klien. Kemudian coaching mindset yang kedua adalah I'm open and curious. Di sini kan coach, saya sebagai coach itu ingin menemui coachee di posisi yang dia sedang hadapi saat ini. Dan pada saat itu, saya sebagai seorang coach harus bersikap terbuka, membangun rasa ingin tahu, dan juga mengeksplorasi hal-hal yang mungkin belum disadari oleh coachee maupun oleh saya sendiri sebagai coach. Karena di sini coachnya yang tadi itu kan nggak boleh buru-buru memikirkan solusi. Jadi menjadi seorang coach itu nggak boleh ada judgment, nggak boleh ada assumption, nggak boleh juga ada association atau menghubung-hubungkan dulu saya kayak gini loh gitu. Nah ini fokus kepada klien dan juga kita harus terbuka dan rasa ingin tahunya ada. Kemudian yang ketiga ini adalah I'm mindful in every moment of conversation. Di sini sebagai seorang coach itu harus mindful. Mindful itu berarti gimana ya, waspada atau berada di saat ini dan tidak mikirin hal-hal lainnya. Dan di situ kita juga nggak boleh melakukan pemikiran sendiri, emosinya kita sendiri, dan juga judgement diri sendiri yang bisa jadi nanti terpancing oleh cerita-cerita si coach tadi. Ini belajarnya untuk jadi coach seperti itu. Dan yang keempat itu adalah membantu klien untuk mencari possibility. Jadi di sini coach itu membantu kliennya untuk membangun keyakinan baru, menemukan makna dan kemungkinan-kemungkinan lain yang berguna untuk pembelajarannya serta pertumbuhan dirinya. Ini kalau di coaching mindset. Ini memang coaching mindsetnya untuk coach ya, tapi untuk coach sendiri ini juga berguna. Karena kita nanti juga akan bersama-sama melewati proses dari coaching itu. Nah ini prosesnya, coachingnya. Jadi dalam percakapan coaching, ini pasti ada 4 hal ini, yang namanya goal, reality, option, sama will atau way forward. Ini kalau dari coaching Indonesia, waktu saya belajar dulu, ini ada satu lagi yang menyelimuti semuanya, yaitu intention. Jadi di dalam Grow Coaching Model ini, kita akan membangun percakapan coaching yang terstruktur, logis, dan juga fleksibel. Dan coaching ini kan pada dasarnya adalah percakapan verbal ya, yang melibatkan interaksi dua arah antara coach dan coachee-nya. Percakapan itu biasanya disepakati dalam suatu durasi antara 30 sampai 60 menit. Saya biasanya itu kalau coaching itu di antara 40 menit, 30 lah ya, 30 menit sampai 90 menit. Kalau di rata-rata itu adalah 60 menit. Nah, biasanya 90 menit. Kalau lebih dari itu nanti jadinya ngobrol. Ngobrolnya nggak terarah gitu. Dan untuk mempermudah alur percakapan, ini ada yang namanya Grow Coaching Model. Jadi pertama-tama nanti kita tadi yang saya bilang ya, ada intention. Jadi di sini niat saya sebagai coach itu bukan untuk menghakimi atau menyalahkan orang lain, tapi hanya untuk mendorong berpikir kreatif, kemudian memberdayakan dan memaksimalkan potensi dari coachee, lalu juga mencari solusi bersama. Tipsnya supaya bisa kita full intention sama coachee itu harus be present. Be present ini adalah hadir sepenuhnya dan fokus pada coachee, nggak terburu-buru menyodorkan solusi. Lalu juga be patient, di sini sabar dan mengendalikan emosi, serta be curious, bangun rasa ingin tahu dan juga menahan diri untuk tidak menasehati atau memberikan saran. Jadi kalau mau coaching gitu ya sama saya, itu bukan mendapatkan saran dari saya, tapi saya nanti akan bantu coachee untuk mendapatkan solusinya sendiri. Nah, di sini yang pertama ini adalah goal. Jadi pada saat goal ngobrol sama coach, itu akan menyepakati topiknya dulu. Topiknya, agendanya apa, pembicaraannya spesifik. Dan ini kalau saya terus kemudian juga menyepakati hasilnya, outcome-nya yang ingin diperoleh dari pembahasan topik tersebut. Lalu juga menyiapkan diri untuk mendengarkan dan menggali. Jadi kalau misalnya ada contoh pertanyaan ya, pada saat ini itu nanti coach akan nanya gini,
Apa yang ingin Anda bicarakan di sesi ini? Lalu nanti dia akan cerita nih, cerita, kemudian saya akan tanya lagi. Oke, kalau misalnya Anda tadi bilang ingin jadi manajer yang baik. Nah, dari sesi di hari ini, apa yang Anda ingin dapatkan sebagai hasilnya? Dari pembahasan ini, misalnya yang diperoleh di akhir sesi akan mendapatkan apa? Jadi lebih spesifik lagi. Misalnya pengen jadi manajer yang baik, kemudian dia bilang, coachingnya, saya ingin tahu tahapan-tahapannya bagaimana menjadi manajer yang baik. Nah, ini baru saya catat. Nanti berarti obrolannya akan mengarah ke tujuan tadi. Kemudian yang kedua, ini adalah tentang reality. Bagaimana kita mengurai fakta-fakta yang ada yang terkait dengan situasi yang dihadapi oleh coach. Dengan saya nanti akan mendengarkan dan mengajukan pertanyaan terbuka kepada coach untuk menggali situasinya. Misalnya contohnya saya akan tanya, apa yang dimaksud dengan manajer yang baik menurut kamu? Nah, dia akan cerita kan macam-macam. Lalu bagaimana situasinya saat ini? Kondisi yang diinginkan bagaimana untuk dirimu? Dan apa sih yang nanti cerita lagi nih, apa yang nampaknya masih kurang dari itu? Kenapa kamu bilang ini kurang? Nah, itu adalah mengurai fakta-fakta di dalam reality. Kemudian langkah ketiganya itu adalah option, di mana di situ nanti saya sebagai seorang coach akan membantu klien atau coach menggali ide-ide, mencari alternatif solusi, dan kita juga harus terbuka, bertukar pikiran, dan berbagi pengalaman jika diperlukan. Jadi nanti saya boleh membagikan pengalaman saya, tapi saya juga harus ada disclosure seperti ini. Oke, saya mau share ya. Saya dulu pernah mengalami situasi seperti ini, dan saya begini. Nah, tapi dia tidak harus memakai yang saya sarankan. Ini bukan saran, saya hanya cerita saya bagaimana. Kemudian saya akan menanyakan lagi, dari yang saya ceritain tadi, apakah kamu dapat insight dari situ? Nah, dia akan mikir, si coaching-nya biasanya. Akan mikir lagi di situ. Kalau ide Anda bagaimana? Yang tadi Anda ceritain tuh, apa yang ingin berubah saat ini? Berubahnya seperti apa? Nah, di situ dari percakapan seperti itu, nanti dia akan mengarah ke will. Will ini adalah menyepakati langkah tindak lanjut dan juga komitmen. Dan di sini, di akhir sesi ini, di will, biasanya saya akan meminta coach untuk menyimpulkan hasil sesi. Biasa pertanyaan-pertanyaannya misalnya, apa nih langkah selanjutnya? Aktivitas apa yang akan Anda lakukan di minggu depan untuk menindaklanjuti rencana Anda tadi? Apa yang bisa menjaga komitmen Anda supaya bisa dilaksanakan rencananya? Lalu biasanya saya akan menutup dengan apa yang Anda simpulkan dari sesi kita. Jadi ini suatu contoh, suatu siklus coaching. Sebenarnya coaching itu untungnya apa sih gitu? Apa sih keuntungan dari coaching? Ini coaching for eksekutif. Tadi yang saya cerita ya. Saya kan tadi menceritakan bahwa saya mengenal coaching itu saat saya mengikuti leadership development program di Pelindo 2. Waktu itu kita menyebutkan brand name-nya adalah IPC. Jadi di dalam leadership development program itu ada satu sesi coaching. Pertama tentang grup coaching, bagaimana waktu itu saya diajak untuk memikirkan bagaimana sih tujuan karir saya. Nanti itu saya mau jadi apa dan apa yang menjadi tujuan hidup saya. Nah, yang pada saat saya mencari finding my purpose itu saya dibantu oleh seorang coach. Dan coach itu akan membantu saya mencari tujuan hidup saya. Once seorang pemimpin sudah tahu tujuan hidupnya, dia akan gampang banget untuk melakukan semua pekerjaan yang dihadapi. Itulah salah satu tips bagaimana saya yang bukan ahli di bidang SDM, kemudian saya ditaruh di situ, dan sekarang ini yang saya handle adalah seluruh Pelindo
yang meliputi subholding dan juga regional, cabang. Jadi di holding ini kita membuat suatu kebijakan. Nah, di sini saya jadi tahu bahwa pada saat mencapai posisi puncak itu tuh kebutuhan tentang teknikal lagi itu tidak diperlukan. Yang paling dipentingkan di situ adalah leadership skill. Apa mana? Nah, lalu ini, balik ya. Nah, di situ leadership skill-nya, dan di situ sangat penting banget coaching pada saat itu yang saya dapatkan. Kemudian untuk coaching for performance, ini mungkin saya akan contohin di Pelindo ya. Ini di sini, ini di Pelindo ini ada individual performance appraisal. Kita ini ada cycle-nya di sini, cycle dari performance planning, monitoring, evaluation, dan rewarding. Nah, di sini, di coaching ini diperlukan pada saat performance monitoring. Ini pemberian feedback melalui coaching, mentoring, dan counseling. Jadi di sini, ini sangat diperlukan untuk performance dan juga pada saat evaluation. Pada saat evaluation ini juga biasanya pada saat saya melakukan penilaian ya untuk KPI itu akan saya lakukan proses coaching kepada tim saya. Kemudian coaching for career ini di Pelindo itu ada kita punya suatu program yang namanya coaching. Nah, coaching ini macam-macam. Ada coaching for yang tadi saya contohin itu yang how to be a good manager, itu salah satu coaching for career yang ada di Pelindo tahun lalu. Ini tahun ini belum dibuka lagi programnya. Dan di situ di proses coaching itu nanti akan dibantu bagaimana untuk seorang pegawai itu dibantu untuk mencapai karirnya, seperti tujuannya apa, dan bagaimana menghadapinya jika menghadapi kegagalan dan sebagainya, dan bagaimana juga dia proses pengembangan dirinya supaya tercapai tujuan karirnya, karena kadang tuh kita pengennya apa, tapi kita tidak membekali diri dengan pengembangan yang yang relevan dengan tujuan itu. Kemudian ada juga coaching for life. Jadi di sini saya juga punya klien atau coachee anak SMA. Nah, ini anak SMA, kemudian untuk untuk dirinya sendiri ya, karena dia waktu itu lagi masa pandemi itu banyak yang galau ya, karena nggak sekolah, termasuk anak saya juga. Anak saya juga terpaksa, kalau saya tuh nggak boleh ya mengcoaching anak saya sendiri, jadi anak saya serahkan ke teman saya yang lain untuk di-coaching, karena pada saat itu bagaimana seorang anak yang baru masuk usia SMA ternyata pandemi harus belajar online. Nah, itu lumayan, dan waktu itu saya sempat membantu 2 orang anak SMA yang mengalami itu. Dan kemudian coaching for business atau entrepreneur ini juga saya pernah juga membantu ya. Coaching Indonesia waktu itu punya program yang namanya sahabat sejati. Jadi dia waktu itu kita para coach dikumpulkan untuk membantu para bisnismen yang juga terdampak dan UMKM juga, pembisnis yang kelas kecil dan menengah itu terdampak terhadap pandemi. Jadi kita waktu itu menemani mereka menghadapi situasi yang tidak menentu saat itu. Tapi untuk yang bisnismen atau entrepreneur itu juga diperlukan. Ini kalau cerita dari mentor saya ya yang di Coaching Indonesia itu namanya Mas Al. Mas Al itu kalau melakukan coaching untuk para bisnismen itu kadang coachingnya untuk memilih dia mau melakukan ekspansi di produk A atau produk B, itu tuh juga dibantu oleh coach. Jadi saya pernah gitu diceritain bagaimana suatu proses seorang bisnismen memilih dia mau membuka usahanya di mana atau mengembangkan produk yang ini, yang lain. Nah, ini perlu coaching karena di saat kita mengalami ada pertanyaan ya mau ke sana. Nah, ini perlu coaching untuk menentukan arah ke sana. Dan coaching program untuk corporation ini di Pelindo juga ada. Jadi kita untuk
program-program leadership development, kemudian untuk program-program yang saya lakukan ini, saya lagi jalan yang wellness program, ini juga program dari Pelindo untuk para pegawainya yang misalnya dari hasil MCU-nya ini kolesterolnya tinggi, oh ini kayaknya gaya hidupnya kurang sehat. Nah itu dimasukin tuh ke dalam coaching itu, coaching program itu supaya kita semua jadi makin sehat. Nah ini salah satu benefit dari coaching ya. Saya ceritain, panjang ya benefitnya ya kalau diceritain satu-satu nanti mungkin pertanyaan akan lebih ini ya lebih bagus lagi buat adik-adik semua untuk menanyakan sebenarnya benefit coaching itu seperti apa. Oh iya, saya pernah juga nih mungkin untuk Prof. Eli ini. Jadi saya pernah diminta bantuan dari Coaching Indonesia, saya salah satu coach. Saya diminta membantu para mahasiswa yang baru melakukan magang. Jadi dan menyiapkan mereka untuk ke dunia kerja. Waktu itu saya melakukan grup coaching. Jadi saya ada punya 8 orang coachee yang saya lakukan coaching selama 4 kali. Jadi mahasiswa-mahasiswa ini baru selesai magang dan dia sedang menyiapkan skripsinya. Lalu untuk menyiapkan dia ke dunia kerja nantinya. Jadi pada saat itu juga awal-awal pandemi dan itu mahasiswa ITB waktu itu. Yang saya pegang adalah 8 orang mahasiswa ITB jurusan teknik industri yang baru selesai magang dan sedang membuat skripsi. Itu suatu program untuk korporasi juga ya, karena pernah. Terus kemudian saya juga pernah melakukan ikut dalam coaching program untuk dosen-dosen dan guru-guru yang sekarang ini ada kurikulum Merdeka Belajar. Nah itu 2 tahun yang lalu saya ikut untuk menjadi instruktur dan juga coach yang mendampingi para guru untuk melakukan program baru yaitu Merdeka Belajar. Itu ya benefit coachingnya banyak ya. Lalu ini mungkin tadi yang coaching style saya skip aja karena mungkin ini audiens mungkin bukan yang melakukan coaching ya, tapi yang perlu di coaching mungkin sepertinya. Nah ini 5 key tips to start coaching. Ini sebagai seorang coach saya harus mendengarkan dengan aktif dan saya juga harus banyak menanyakan bukan memberitahu. Jadinya ask don't tell. Ini juga saya juga harus menciptakan suatu kebutuhan untuk pengembangan dari coachee dan juga fokus untuk moving forward positively ke arah tadi yang growth mindset dan juga build accountability. Jadi pada saat akhir program coaching kan akan ditanya what next, tindak lanjutnya seperti apa. Mungkin itu dari saya, kita mungkin banyakin ngobrol-ngobrolnya ya Bu Ratna ya. Dan ini teman-teman di sini mungkin bisa menjumpai saya, bisa lewat email, bisa ada di LinkedIn. Dan juga saya juga ada Device Coach, yaitu suatu website atau aplikasi yang menyediakan service untuk coaching dan juga banyak juga tentang ini pelajaran-pelajarannya tentang coaching. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan kita lanjutkan juga dengan ngobrol-ngobrolnya ya. Makasih.